Sherlyn Basuki atau bisa dipanggil Sherlyn dari jurusan DKV UMN 2024. Nah, dari video tadi yang bisa kita lihat dan kita simak bersama-sama, banyak benda atau karya ciptaan yang dilindungi. Hal ini disebut sebagai hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, HAKI ini terdiri dari hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yuk kita simak selanjutnya. Nah, untuk hak cipta sendiri merupakan salah satu kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi yang paling luas. Hal itu bisa mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Nah, ciptaan sendiri merupakan hasil karya dari si pencipta itu sendiri yang menunjukkan keasliannya. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta itu sendiri adalah seperti buku, pamflet ataupun brosur, layout karya tulis seperti skripsi, jurnal, dan hasil karya tulis lainnya. Lalu ada lagu atau musik yang tanpa lirik yang dapat dipublikasikan. Lalu ada drama, film, drama musikal, seni tari seperti seni tari tradisional, koreografi modern, perwayangan, pantomim. Lalu ada segala jenis seni, yaitu ada seni lukis, seni ukir, seni pahat, seni patung, seni terapan, seni kaligrafi, seni batik, kolase, gambar, arsitektur, fotografi, videografi, terjemahan, tafsir, bunga rampai, dan saduran. Dan berikut adalah masa perlindungan dari hak cipta sendiri. Hak cipta memiliki peraturan yang mengaturnya, yaitu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hak merek. Menurut Undang-Undang Merek Pasal 1 Ayat 1, merek merupakan tanda grafis yang ditampilkan dapat berupa gambar, logo, nama, huruf, kalimat, susunan warna, dan juga dapat berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi seperti suara ataupun hologram. Nah, fungsi tersendiri dari penggunaan merek adalah sebagai tanda pengenal atas produk atau produk barang ataupun jasa agar publik dapat membedakan antara hasil-hasil produk baik dihasilkan dari perseorangan, kelompok, ataupun perusahaan, ataupun juga badan hukum. Fungsi lainnya juga dapat sebagai alat untuk mempromosikan produk, barang, ataupun jasa dan menunjukkan keaslian barang dan jasa yang diproduksikan itu tersendiri. Merek sendiri tuh punya peraturan yang mengatur demi keamanan hak perlindungan merek dari masing-masing pemilik sendiri. Undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menggantikan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, merek sendiri memiliki kriteria agar tidak ditolak pada saat ingin didaftarkan perlindungan hak mereknya, yaitu di mana merek itu harus bersifat menarik dan juga efektif. Nah, maka perlu dipikirkan secara matang pada saat kita ingin mendesain, dan beberapa hal pula yang perlu diterapkan pada sebuah merek agar mendapatkan manfaat yang maksimal, yaitu dengan pada tingkat kemudahan suatu merek pada saat dibaca agar pembeli mudah mengingatnya. Nah, pastikan juga untuk merek tidak memiliki kemiripan atau kesamaan dari suatu produk atau merek lain. Dan tidak boleh memiliki makna yang negatif, apalagi ketika merek dari suatu produk ini ingin diekspor ke luar negeri, supaya biar pembeli tidak merasa kebingungan. Nah, kira-kira dari merek yang tidak dapat dilindungi ataupun yang ditolak, kira-kira merek kayak gimana aja sih? Nah, merek yang tidak dapat dilindungi ataupun ditolak itu merek yang bertentangan dengan ideologi suatu negara, ataupun perundang-undangan, ataupun nilai-nilai seperti moral, agama, dan kesusilaan. Terus, merek yang sama atau mirip dengan nama ataupun singkatan ataupun foto orang terkenal, baik dari dia artis ataupun public figure, penyanyi, dan lain-lain, ataupun badan hukum lain yang sifatnya kayak yayasan, organisasi, koperasi, ataupun lembaga nasional, itu dapat ditolak hak perlindungannya, kecuali sudah dapat izin tertulis dari pihak terkait, apalagi ketika meniru dari bendera ataupun lambang negara, terus niru tanda atau cap resmi negara, lalu ada yang mengandung unsur pornografi, terus mengandung simbol-simbol keagamaan, ataupun seluruh lambang-lambang yang dilarang dipergunakan di perundang-undang juga pasti bakal ditolak perlindungannya oleh hak merek itu sendiri. Nah, dari hak merek ini bisa kita ambil beberapa contohnya ini. Jadi, dari bidang makanan dan minuman itu ada Aqua, Indomie, Teh Botol Sosro, Ultramilk, Silver Queen, dan Citato. Lalu untuk di bidang media hiburan itu ada Kompas Gramedia, ada Transmedia, ada TV One, Tempo, dan Video. Terus untuk di bidang keuangan dan perbankan itu ada Sinarmas Insurance, BSI atau Bank Syariah Indonesia, ada Bank Mandiri, dan Dana. Lalu untuk di bidang kecantikan dan pakaian itu ada Wardah, Something, Makeover, Emina, Eiger, dan The Executive. Lalu selanjutnya ada di bidang teknologi nih, yaitu ada Gojek yang
beroperasi pada bidang transportasi, Tokopedia pada bidang e-commerce, dan OVO atau GoPay yang beroperasi pada bidang layanan dompet digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari hak paten nih teman-teman. Oke, hak paten ini menurut Kementerian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hak paten diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan inventor atas invensinya di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan atau memberikan persetujuan pada pihak lain yang terkait. Nah, invensi itu apa sih? Invensi itu adalah suatu ide yang berasal dari inventornya itu sendiri yang dituangkan ke dalam satu kegiatan di bidang teknologi, yang dimana invensi ini dapat berupa produk, atau proses ataupun penyempurnaan, serta juga merupakan pengembangan atas produknya itu sendiri. Nah, jadi di sini kita pada hak paten itu ada dua macam jenis paten, yaitu ada paten biasa dan juga paten sederhana. Nah, untuk paten biasa atau yang biasa kita sering bilang paten, itu akan lebih membutuhkan jangka waktu yang lebih lama untuk proses pemeriksaannya, dikarenakan invensinya itu bersifat lebih kompleks. Nah, perlindungannya adalah invensi baru yang dapat berdampak secara signifikan terhadap perkembangan di teknologi. Nah, dalam permohonan hak perlindungannya, paten diperlukan syarat-syarat seperti invensi harus bersifat baru dengan langkah inventif yang dapat diterapkan pada dunia industri dengan masa perlindungan paten selama 20 tahun setelah tanggal penerimaan permohonan paten. Nah, selanjutnya ada paten sederhana. Nah, paten sederhana ini bisa diartikan sebagai perlindungan hak yang diberikan untuk invensi baru dan dapat diterapkan ke dalam bidang industri. Terus, paten sederhana ini ada pengembangan dari produk ataupun proses. Jadi, paten sederhana yang diberikan kepada invensi yang dapat berupa produk yang harus memiliki fungsinya dengan ciri teknis yang lebih praktis dibandingkan dengan invensi sebelumnya akibat dari perbedaan bentuk, ataupun konfigurasi, ataupun konstruksi, atau juga komponen lainnya yang dapat mencakup alat, barang, lalu sistem, mesin, komposisi, formula, ataupun senyawanya. Lalu untuk paten sederhana ini juga dapat diberikan kepada invensi berupa metode ataupun proses yang baru. Lalu, paten sederhana ini juga memiliki masa perlindungannya sendiri, yaitu selama 10 tahun setelah tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Nah, jadi baru yang dimaksud ini pada paten ataupun paten sederhana itu kalau invensi tidak memiliki kesamaan atau kemiripan dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Nah, lalu hak paten juga biasanya dapat dicabut ataupun dihapus hak perlindungannya ketika pemegang paten tidak dapat memenuhi syarat kewajibannya untuk membayar biaya perpanjangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oke, jadi di sini ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak paten, yaitu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2016, yaitu tentang paten juga. Jadi invensi apa aja nih yang tidak bisa mendapatkan hak perlindungannya? Nah, ini invensinya itu yang bertentangan dengan nilai-nilai perundang-undangan, nilai agama, nilai sosial, ataupun yang kayak invensi yang ada hubungannya dengan teori-teori dengan bidang ilmu pengetahuan ataupun matematika. Invensi yang berlandaskan pada makhluk hidup juga dilarang. Lalu, hukum alam atau fenomena alam juga merupakan suatu invensi yang tidak dapat diperoleh hak perlindungan patennya. Contoh-contoh berikut adalah contoh dari hak paten, yaitu ada teknologi Bluetooth yang dihakpatenkan oleh Jaap Hartsen, seorang pria dari asal Belanda yang mengembangkan teknologinya melalui sinyal radio kecil yang terdapat pada perangkat-perangkat elektronik. Dan juga yang dari Indonesia, yaitu teknologi jaringan 4G LTE atau Long Term Evolution, yang dihakpatenkan oleh Dr. Eng Khairil Anwar pada tahun 2010. Nah, teknologi ini berfungsi untuk memudahkan dan memperlancar dalam mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan jaringan sebelumnya, yaitu 2G dan 3G. Nah, teknologi ini sudah sangat berkembang pesat di zaman sekarang dan telah digunakan oleh berbagai negara dengan berbagai perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi telekomunikasi. Nah, sekarang kita membahas yang terakhir nih teman-teman, hak desain industri. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, desain sendiri merupakan kerangka bentuk ataupun pola ataupun rancangan. Sedangkan untuk industri sendiri berarti kegiatan yang mengolah atau memproses suatu barang dengan menggunakan sarana ataupun alat seperti mesin. Jadi, desain industri merupakan suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, ataupun komposisi baik garis dan warna atau sebaliknya, baik juga secara gabungan yang dapat berupa elemen 2 dimensi dan 3 dimensi.
yang dapat memberikan kesan estetis dan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk ataupun barang ataupun kerajinan tangan industri. Nah, desain industri sendiri memiliki kegunaan tersendiri, yaitu agar dapat membedakan sedikit dari bentuk atau desain pada suatu produk dengan produk lainnya. Nah, kalau untuk manfaatnya itu untuk melindungi hasil produk dari adanya peniruan dari pihak klien tanpa sepengetahuan dari pihak terkait yang pertama. Lalu juga memberikan keunggulan pada berkompetisi dalam bidang bisnis dan melindungi seluruh aspek visual dan desain pada suatu produk. Nah, desain industri itu punya elemen-elemen tersendiri, yaitu ada bentuk yang merupakan sebuah rupa yang memiliki unsur 3 dimensi, yang wujudnya bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan itu sendiri. Lalu ada konfigurasi, yaitu sebuah ornamen dalam 3 dimensi pada suatu produk, yang memiliki fungsi tambahan dan nilai estetis. Ornamen-ornamen itu kayak ukiran, pahatan, dan relief. Lalu ada komposisi, yaitu sebagai pola tambahan yang dapat berupa elemen 2 dimensi, yaitu hanya memiliki panjang dan lebar. Komposisi ini berfungsi nilai estetis untuk menambahkan nilai pada produk. Contohnya seperti motif, warna, dan sketsa. Nah, kalau pola tambahan dapat menggabungkan antara komposisi garis dan komposisi warna. Selanjutnya ada gabungan elemen antara 2 dan 3 dimensi. Contohnya seperti produk kaleng. Lalu kursi dan juga patung. Oke, jadi desain industri yang bisa mendapatkan hak perlindungannya yaitu ketika suatu desain bersifat baru. Dan syaratnya adalah tanggal pencatatan pendaftaran tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah didaftarkan sebelumnya. Dan juga desain tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang sudah berlaku, baik dari perundang-undangan maupun nilai-nilai agama, nilai moral, nilai sosial, ataupun nilai-nilai ketertiban umum. Masa perlindungannya adalah berjangka waktu selama 10 tahun setelah tanggal didaftarkan, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak desain industri untuk dapat melarang membuat atau menjual ataupun mengimpor, mengekspor ataupun mengedar produk yang dilindungi tanpa persetujuan pihak terkait. Pemegang hak dapat mendaftarkan hak perlindungannya melalui situs resmi Kementerian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau di dgip.go.id. Untuk undang-undang yang mengatur ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri. Jadi, IPR ini atau hak kekayaan intelektual sangatlah penting untuk seluruh khalayak yang ingin saling menciptakan atau menghasilkan penemuan terbarunya, baik secara perseorangan ataupun perusahaan bahkan negara. Baik dari hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak desain industri, sangat berpengaruh untuk melindungi seluruh hasil karya yang dapat berupa intelektual dan inovasi. Nah, kalau nggak ada perlindungannya atas karya ciptaan atau penemuan, maka hasil karya tersebut dapat ditiru dan digunakan secara sembarangan tanpa seizin dari pemilik atau pencipta, yang dimana hal tersebut dapat merugikan para pihak terkait yang menciptakannya. Haki ini memiliki manfaat yang positif, yang dimana orang-orang dapat menciptakan sesuatu, dapat berinovasi dan saling berpikir kreatif dan unik, dan juga berpikir kritis dalam pembuatan dan mempublikasikan hasil karyanya dengan menarik agar ada gaya pembeda terhadap karya pribadi dengan karya orang lain. Selain itu, dari adanya haki juga bisa meningkatkan perekonomian dunia dan daya saing dalam berkarya secara sehat, di mana pencipta akan bersaing untuk membangun dan memperkuat reputasi pada karya atau temuannya mereka sendiri. Sekian dari penjelasanku mengenai haki, yaitu hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Semoga bermanfaat. Dadah!